perempuan pakai parfum di luar rumah dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu hukumnya tiga macam. Bisa makruh, bisa haram tapi belum sampai jadi dosa besar. Yang ketiga haram plus dosa besar. Tiga penjelasan ulama mazhab kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu, selagi memang bau badan kita tidak mengganggu orang, ya sudah. Bagi perempuan ini sebaiknya jangan pakai parfum. Tapi kalau memang bau badan ini bermasalah sehingga orang memang ya terganggu, maka pakai parfum sekedar untuk menutup bau yang tidak sedap. Tugas kita laki-laki adalah mengingatkan pasangan kita untuk jangan sampai melakukan larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah, pada semua yang berbahagia dan berberkah ini, kita lanjutkan kajian kita tentang dosa besar. Di sini saya ambil dosa besar yang ke-279. Dosa besar yang ke-279 adalah perempuan, ini kita khususkan untuk ibu-ibu, tapi ada kaitannya dengan suaminya nanti. Sebab apa yang dilakukan oleh seorang istri itu juga nanti ada kaitannya dengan suami. Seorang perempuan keluar dari rumah dengan kondisi pakai parfum, yang motifnya pakai parfum adalah supaya nanti setiap lewat depan atau di samping laki-laki, dia ingin parfumnya itu tercium oleh laki-laki tersebut. Nah, langsung nengok belakang. Bahasa Arab begini, Pak. Khurujul mar'ah min baitiha muta'attirah mutazayyinah walau bi'izni zawj. Jadi dosa besar yang ke-279 adalah keluarnya seorang perempuan dari rumah dengan keadaan satu pakai parfum, yang kedua bersolek ria. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti yang menengok laki-laki itu tertarik, kemudian ya intinya terus ke depannya. Kemudian parfumnya itu agar bisa dicium dan dinikmati oleh laki-laki. Walau bi'izni zawj, walaupun suaminya mengizinkan hal itu. Jadi walaupun suaminya ridho, bahkan suaminya menyuruh bapaknya, itu tidak akan merubah hukum. Tetap hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Cuman yang perlu diketahui Bapak Ibu, ini bukan berarti perempuan haram pakai parfum di luar rumah. Dia hati-hati juga. Yang haram itu nanti adalah motifnya, bagaimana supaya nanti menarik laki-laki supaya mereka bisa menikmati parfumnya. Karena ada gini Bapak Ibu, ada perempuan yang keluar rumah itu baunya minta ampun juga, entah masam, pokok macam-macam. Nah, itu salah juga, karena itu mengganggu juga. Maka perempuan boleh pakai parfum ketika di luar rumah, tapi motifnya hanya untuk menutupi bau badan itu, atau setidaknya orang ketika kita lewat di sampingnya, mereka tidak merasa terganggu dengan bau busuk badan. Karena ada Bapak Ibu, ada mahasiswa kami di kampus itu, yang cerita bukan saya, kawan dosen. Dosen ini mengeluhkan mahasiswa Sianu. Kata dia, siapa yang berani bisa menyampaikan atau menasihati mahasiswi yang satu itu? Kenapa? Kata kawan kami, itu bau badannya luar biasa. Ah ya, baunya luar biasa katanya. Nah, mungkin mahasiswi ini memahami bahwa perempuan haram pakai parfum. Jadi tetes pun tak boleh. Sementara bau badan itu ya terasa sekali. Nah, ini juga sebuah kesalahan. Mari kita lihat dalilnya. Jadi lagi-lagi kalau sudah bicara tentang dosa, kita butuh dalil.
Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin zaniyah, setiap mata itu berzina. Setiap mata itu berzina. Cuma zina mata tidak sama dengan zina kelamin. Zina mata adalah melihat sesuatu yang diharamkan, dan itu tidak tanpa pengecualian. Setiap mata melakukan itu, melihat sesuatu yang diharamkan. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, kata Nabi, idza sta'tarat famarrat bil majlis fahiya kada wa kada. Seorang perempuan apabila dia memakai wangi-wangian lalu melewati majlis, artinya melewati kelompok atau orang laki-laki, fahiya kada wa kada, maka dia hukumnya begini-begini. Di hadis ini belum begitu tegas Nabi menyampaikan. Tapi di hadis yang lain seperti hadis Imam An-Nasai itu lebih jelas. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha. Siapapun perempuannya, mau dia ustazah, mau tak ustazah, ista'tarat, memakai parfum, famarrat 'ala qaumin, lalu dia melewati sekelompok orang. Untuk apa dia pakai parfum? Nah, ini motifnya, Pak. Liyajidu rihaha, agar orang yang dia lewati itu mendapatkan harumnya parfum yang dia pakai. Jadi kata para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, ada kata-kata Nabi liyajidu, agar atau supaya kelompok orang yang dia lewati itu mendapatkan rihnya. Rih itu parfum dari bau wangi tadi. Fahiya zaniyah, maka perempuan itu tak ubahnya seperti berzina. Tapi bukan zina betulan yang dirajam itu, tak, seolah-olah dia berzina. Jadi jangan pula nanti dibilang oh berzina, oh tidak boleh pula. Itu kita sama dengan melakukan qadzaf. Nanti qadzaf itu menuduh orang berzina tanpa kita bisa menunjukkan bukti yang sah. Perilakunya itu ya seolah-olah dia berzina. Perempuan berzina kan pakai wangi-wangian juga, pakai parfum juga. Supaya apa? Supaya kawan dia berzina itu mendapatkan dan merasakan wanginya. Jadi seolah seperti itu. Maka hadis ini Bapak Ibu menjadi landasan bahwa perempuan pakai parfum di luar rumah dengan tujuan agar orang terpikat. Nah, ini yang menjadi persoalan, dan artinya ini yang termasuk dosa besar. Jadi sebaiknya bagaimana Ustaz? Sebaiknya adalah perempuan kalau mau bau badannya tidak menyengat, artinya memang BB-nya enggak begitu mengganggu orang, ya sudah, tidak usah pakai parfum. Tapi kalau BB-nya bermasalah, bau badannya memang bermasalah, nah kalau ini pakai parfum untuk menutupi busuk itu aja bau misalnya. Bukan untuk membuat orang yang setiap lewat nanti laki-laki menengok dia parfumnya apa. Kemudian hadis yang lain Bapak Ibu dirahmati Allah, dalil juga, di mana ada seorang perempuan melewati Abu Hurairah. Jadi ada seorang perempuan melewati Abu Hurairah, baunya itu, bau badan parfumnya itu yaksif. Yaksif itu ibarat angin bertiup. Jadi parfum perempuan yang melewati Abu Hurairah, sahabat Nabi ini, ibarat angin tadi apa? Berembus. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Aina turidina ya amatal jabbar. Emosi dia Abu Hurairah. Hai perempuan, kamu mau kemana? Apa kata perempuan ini? Ilal masjid. Kata perempuan ini ke masjid. Tapi dengan kondisi parfum yang menyengat tadi. Apa kata Abu Hurairah berikutnya? Wa tatayyabti lahu. Hei perempuan, apakah kamu pakai parfum yang seperti ini untuk ke masjid? Qalat, kata perempuan ini, na'am, iya. Saya pakai parfum yang menyengat ini, yang begitu
merebak di baunya, itu untuk pergi ke masjid. Apa kata Abu Hurairah berikutnya? Farji'i faghtasili. Kamu balik lagi mandi. Balik pulang mandi. Maksud mandi di sini adalah hilangkan bau badan ini, parfum ini. Kenapa? Kata Abu Hurairah, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu min imra'atin kharajat ila al-masjid li salatin wa rihuha ya'sif hatta tarji' fatawtasil. Kata Abu Hurairah, sekarang kamu balik mandi, atau bahasa lainnya balik hilangkan bau parfum yang menyengat ini, yang semerbak ini. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima ibadah seorang perempuan yang keluar menuju masjid untuk salat sementara bau harum parfumnya itu yaksif, bertiup atau merebak itu baunya sampai dia balik dan mandi atau membersihkannya lagi. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pakai parfum yang menyengat tadi, yang semerbak baunya 2 meter dan tercium, nah ini kata Nabi dalam hadis ini, pahala sholat yang dilakukan itu tidak Allah berikan. Ya. Walaupun sholatnya di jemaah perempuan juga, tapi di jalan rasa-rasanya pas-pasan dengan laki-laki, nah ini jadi persoalan. Tak pakai parfum laki-laki ini juga kadang-kadang karena bawaan fitrah laki-laki ya tertarik juga, tambah lagi pakai parfum. Nah ini jadi persoalan. Yang salah bukan laki-laki, yang salah adalah perempuan, karena dia tahu batasan tapi dia lakukan juga. Laki-laki tadi saya katakan memang sudah fitrahnya tertarik dengan lawan jenis. Nah kalau sudah ditambah dengan unsur lain yang membuat laki-laki datang mengejar lebih cepat, datang lebih buas dari fitrahnya, ini menjadi masalah. Hadis lain Bapak Ibu dirahmati Allah, riwayat Ibnu Majah. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Tatkala Rasulullah satu kali duduk di masjid. Dakhalat imra'ah, masuklah seorang perempuan. Kemudian dengan kondisi yang bersolek ria, pakai gincu, pakai bedak, ke masjid itu. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, laranglah perempuan kalian dari memakai perhiasan-perhiasan dan parfum-parfum di masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna bani Israel, karena orang-orang bangsa Bani Israel dulu mereka tidak dilaknat sampai perempuan mereka dibiarkan oleh para laki-lakinya, para suaminya bersolek ria dan memakai parfum yang menyengat, yang semerbak baunya di masjid. Jadi memang tugas kita Bapak Ibu, tugas laki-laki suami ya memang memperhatikan. Dan yang paling fatal adalah ketika perempuan ke yang namanya pasar. Kalau ke pasar Pak, artinya pakainya parfum yang kita beli. Ke pasar beli ikan nanti, kan mau ikan. Berbagai macam bau yang akan dia terima di pasar itu. Jadi mungkin tujuannya memang pakai untuk bau badan itu tidak ini. Tapi jadi persoalan adalah pasar itu kan tempat orang berkumpul, sekian banyak laki-laki. Lalu dipakailah berbagai macam parfum yang semerbaknya itu memang 1 meter kata cium. Nah ini jadi persoalan. Maka tugas kita laki-laki adalah mengingatkan pasangan kita untuk jangan sampai melakukan larangan. Nah cuma Bapak Ibu sebagai catatannya begini,
perempuan pakai parfum di luar rumah, dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu hukumnya tiga macam. Bisa makruh, bisa haram tapi belum sampai jadi dosa besar. Yang ketiga haram plus dosa besar. Ini penjelasan ulama mazhab Syafi'i. Kapan pakai parfum itu hukumnya dosa besar, haram dan dosa besar? Kata ulama kita, idza tahaqqaqat al-fitnah. Ketika dampak negatif dari pakai parfum dan itu betul-betul terjadi, betul-betul diyakini ini akan terjadi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu hukumnya haram plus dosa besar. Kan tak semuanya yang haram itu dosa besar, Pak. Ada dia haram, artinya berdosa kita kalau kita lakukan, tapi dia belum sampai ke status dosa besar. Nah ini dua-duanya itu diborongnya. Sudahlah haram, juga termasuk dosa besar. Kapan? Ketika seorang perempuan pakai parfum dan dia meyakini kalau saya pakai parfum ini lewat di situ, itu biasanya laki-laki akan mengode dia, laki-laki akan pokoknya ya akan terkesima, akan ini segala macam. Itu dia duga kuat karena dia pernah melakukan itu dan terjadi yang dia khawatirkan atau yang dia ketahui. Nah kalau begini haram dia lakukan dan itu termasuk dosa besar. Tapi kalau hanya masih menduga-duga, kata perempuan banyak dalam hatinya, saya kalau pakai parfum ini nanti tercium oleh laki-laki yang di situ, gimana reaksi mereka ya? Masih menduga-duga, belum meyakini. Nah itu hukumnya haram, belum sampai ke status dosa besar. Tapi kalau sudah dua berarti, yang ketiga, kalau hanya kekhawatirannya sendiri saja, artinya dia tidak ragu, cuma jangan-jangan nanti, dia hanya kekhawatiran sendiri saja, maka ini hukumnya makruh. Tiga penjelasan ulama mazhab kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu, selagi memang bau badan kita tidak mengganggu orang, ya sudah. Bagi perempuan ini sebaiknya jangan pakai parfum. Tapi kalau memang bau badan ini bermasalah sehingga orang memang ya terganggu, maka pakai parfum sekedar untuk menutup bau yang tidak sedap. Nah begitu. Ada pertanyaan Ibu tentang ini?